Roma 13 ayat 8 sampai 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Semakin jauh membaca firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, terlebih merenungkan firman Tuhan itu hari lepas hari. Saudara, kita masuk dalam bahan KRT kita, di mana hari ini renungan kita berjudul Tantangan dalam Mengasihi. Kita baca bersama-sama. Bolehlah kita katakan bahwa kasih Tuhan yang sudah kita terima dan rasakan membuat kita seolah-olah berutang dan berusaha mengasihi sesama. Oleh karena itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang percaya untuk berusaha mengasihi sesamanya manusia. Dalam perikop ini, Paulus mengutip Imamat 18 ayat 19 untuk menegaskan konsep kasih kepada jemaat di Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi yang menjadi percaya dan juga orang-orang bukan Yahudi. Dengan mengutip Imamat 18 ayat 19 ini, Paulus hendak menyampaikan bahwa jemaat di Roma harus berusaha saling mengasihi di antara anggota jemaat dan juga kepada sesama manusia. Hal ini justru harus mereka lakukan di tengah keadaan mendapatkan tekanan, baik dari masyarakat pada umumnya di kota Roma maupun komunitas Yahudi sendiri yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada jemaat di Roma secara eksplisit, Paulus menyatakan bahwa mereka tidak perlu terikat kepada hukum Taurat. Karena sebenarnya ada hukum lain, yaitu hukum kasih yang menyimpulkan 613 peraturan yang ada dalam Taurat. Hanya saja konsep kasih yang Paulus beritakan tentu berbeda dengan konsep kasih yang berlaku dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi tersebut, kasih kepada sesama adalah kasih yang dinyatakan kepada saudara sedarah atau sebangsa. Namun, Paulus memberitakan sikap kasih yang jauh lebih luas dan universal, yaitu kasih dalam tradisi Yesus. Kasih yang dinyatakan kepada sesama manusia tanpa membedakan latar belakang apapun. Artinya, selama seseorang bernafas, maka ia wajib mengasihi sesamanya. Tentu ini menjadi tantangan bagi jemaat Roma pada saat itu. Di tengah kebencian yang dialami dan dirasakan, justru mereka ditantang untuk mengasihi sesama tanpa terkecuali, termasuk orang-orang yang memusuhi mereka. Salah satu yang memungkinkan jemaat Roma mengasihi lebih jauh dan lebih dalam musuh-musuh mereka adalah pengampunan. Mereka harus memulai dan belajar mengampuni
kendati sesama mereka menebarkan kebencian tanpa ampun. Kondisi sama tentu dapat terjadi pada diri kita dan kehidupan kita. Kita seperti jemaat Roma yang mungkin tidak mudah untuk mengasihi dan mengampuni sesama. Namun bukan berarti tidak mungkin. Toh sesuatu yang sulit dapat kita pelajari. Seorang teolog Amerika, Reinhold Niebuhr, pernah mengatakan bahwa pengampunan adalah bentuk akhir dari kasih. Ungkapan ini seolah hendak menegaskan bahwa dari berbagai bentuk kasih, pengampunan menjadi bentuk kasih yang tidak dapat dilampaui oleh bentuk kasih apapun. Seolah pengampunan menjadi penentu apakah seseorang dapat mengasihi sesamanya dengan penuh dan utuh atau tidak. Ungkapan tersebut mungkin terdengar lebay dan subjektif. Tapi toh bentuk kasih tidak dapat diperbandingkan karena masing-masing memiliki kekuatannya sendiri dan dimensinya juga berbeda-beda. Namun demikian mari kita refleksikan. Mungkinkah kita dapat mencintai, memberi, dan menolong sesama yang mungkin telah melakukan yang jahat terhadap diri kita tanpa lebih dulu mengampuninya? Pengampunan terhadap sesama menjadi kunci bagi kita untuk melakukan tindakan kasih lainnya. Mari kita belajar mengampuni sesama kita, sekalipun mereka tidak memohon pengampunan kepada kita, sambil mengingat bahwa pada hakikatnya kita adalah manusia yang diampuni Allah dan senantiasa membutuhkan pengampunan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tantangan dalam mengasihi. Yang betul bahwa pengampunan seperti yang kita renungkan dalam khotbah di hari Minggu yang lalu tentang seorang yang memiliki hutang lalu kemudian diampuni oleh tuannya, tapi dia sulit untuk mengampuni kawannya yang berhutang jauh lebih sedikit dari hutang yang dia miliki kepada tuannya. Sangat sulit untuk melepaskan sesuatu yang kita merasakan itu menjadi hak kita, menjadi milik kita. Saat perasaan kita disakiti, saat harga diri kita direndahkan, atau mungkin kepercayaan kita dikhianati, kita merasa bahwa ada hal yang menjadi milik kita yang telah diambil, yang telah dilukai, dan kita menuntut tanggung jawab agar luka tersebut atau apa yang hilang tersebut bisa dipulihkan kembali. Nah, saudara, tantangan dalam mengasihi adalah bagaimana kita bisa terlebih dahulu mengampuni. Suami dan istri tentu memiliki ikatan kasih yang kuat. Tapi bayangkan jika dalam relasi suami dan istri, dalam kehidupan rumah tangga yang pastinya penuh dengan konflik, penuh dengan permasalahan, mungkin kesalahpahaman, tapi di situ tidak ada pengampunan. Dapatkah kasih dalam keluarga bertahan ketika tidak ada pengampunan satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga tersebut? Kasih dalam keluarga hanya bisa terjalin dengan langgeng jika ada pengampunan. Kalau dalam buku Andar Ismail ada buku seri selamat dalam kehidupan rumah tangga itu, selamat hidup ribut rukun katanya. Habis ribut rukun lagi, karena di situ ada pengampunan. Nah, saudara, inilah tantangan dalam mengasihi. Tantangan mengasihi sesama, di mana kasih itu bukan hanya kepada anggota keluarga, tapi lebih luas, lebih universal. Dapatkah kita mengasihi mereka yang membenci kita? Tantangannya
atau langkahnya yang harus kita ambil terlebih dahulu adalah mengampuni apa yang menjadi kesalahan mereka. Nah, saudara, ada 2 pertanyaan yang hendak kita diskusikan. Saudara bisa mendiskusikannya dengan anggota keluarga saudara atau siapapun yang berada dekat saudara, atau saudara bisa merefleksikannya dan menjawabnya sendiri. Yang pertama, jika mengampuni adalah tantangan yang sulit, di manakah letak kesulitannya? Apa bentuk kesulitannya? Jika mengampuni adalah tantangan yang sulit, menurut saudara, di mana letak kesulitannya? Atau apa bentuk kesulitannya? Mengapa sulit mengampuni? Yang kedua, hal apa yang memotivasi saudara untuk mengampuni atau minimal belajar mengampuni? Hal apa yang bisa memotivasi saudara untuk mengampuni sesama atau minimal belajar mengampuni? Selamat mendiskusikan, selamat merenungkan. Kiranya pembacaan Alkitab dan bahan KRT saat ini semakin membuat kita belajar untuk mengampuni, terlebih belajar mengasihi dengan utuh. Tuhan memberkati. Amin.